Sana begitu ramai. Lampion langit. Itu lampion langit. Konon satu lampion langit dapat mewakili sebuah karya luar biasa. Ya ampun, begitu banyak. Sungguh berlebihan. Tak terhitung. Apakah kita di King Guo akan melahirkan seorang dewa puisi? Begitu banyak lampu. Iya, bagus. Saudara Li, bagaimana kalau kamu buat beberapa lagi? Minum sendirian terasa agak sepi. Luar biasa sekali. Salah satu saja, sudah bisa menjadi karya terkenal sepanjang masa. Benar-benar sangat berbakat. Bintang sastra, turun ke dunia. Negaraku beruntung memiliki bakat besar ini. Siapa yang berani bilang negara kita tidak memiliki warisan sastra? Cepat, tulislah segera. Putri, aku tidak punya kemampuan ini. Huai Jing, sepertinya kamu tidak bisa menang hari ini. Ingatlah untuk datang ke istanaku lebih awal. Aku akan mencarikanmu pekerjaan yang bagus. Ada apa denganmu? Bukankah kamu sangat hebat, bahkan tidak bisa menang melawan tabib istana kecil? Kamu membuatku malu sekali. Aku juga tidak menyangka akan terjadi kecelakaan seperti ini. Tapi jangan khawatir, Putri. Putri Nuyu segera akan menikah. Nanti dia akan punya hari-hari yang sulit sendiri. Aku tidak peduli. Kamu harus membereskannya dengan baik, termasuk tabib istana yang bau itu. Kalau tidak, jangan harap aku akan menikah denganmu. Baik. Aku akan segera menugaskan orang untuk menangani ini. Hari ini benar-benar memuaskan hati. Kamu benar-benar membuatku bangga. Putri, aku sudah sangat membantumu. Bagaimana kamu akan menghargai aku? Kamu, apa hadiah yang kamu inginkan? Tentu saja aku menginginkanmu, Putri. Berani-beraninya menghentikan kereta kuda Putri. Kau budak anjing. Kau benar-benar tidak tahu sopan santun. Berada di kereta kuda yang sama dengan Putri. Kau merusak nama baik Putri. Putri sedang sakit. Sebagai tabib kerajaan, tentu saja untuk mengobati dia. Kata-kata ini, sebaiknya kamu simpan untuk menjelaskannya kepada Baginda. Seseorang, tangkap dia. Kurang ajar. Apakah kamu sama sekali tidak menghormati saya? Putri, kamu akan menikah. Jika hal ini tersebar, bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada negara Zhou? Orang ini harus ditangkap. Chen Feng, kau benar-benar bajingan. Aku akan membunuhmu. Saudara Li, apakah ada pesan terakhir? Aku adalah Perdana Menteri saat ini. Jika kau membunuhku, kau juga tidak akan hidup. Sudah sampai tahap ini masih berani mengancamku. Aku lihat kamu sudah tidak ingin hidup lagi. Tunggu sebentar. Bagaimanapun, dia adalah putra Yongxiang. Jangan sembarangan, karena sang putri sudah bicara. Aku juga malas untuk bertindak lagi. Ingat, jangan ganggu aku lagi. Pergi. Aku akan membunuhmu. Kau baik-baik saja, tidak apa-apa. Untung saja hari ini, aku membuat versi sederhana dari api ini. Kalau tidak, hari ini akan sangat merepotkan. Ada kabar dari Permaisuri. Katanya Yang Mulia memberinya banyak harta. Itu bagus. Sepertinya Yang Mulia tidak seperti rumor yang mengatakan tidak dekat dengan wanita. Di sana tabib Zhao di rumah sakit kekaisaran gagal. Tidak bisa menyingkirkan Chen Feng. Sampah. Hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Lupakanlah, Chen Feng hanyalah seorang tabib kekaisaran. Tidak bisa membuat masalah besar. Kita tetap harus fokus pada utusan kerajaan Zhou. Tuan, ada masalah. Tuan muda terluka. Apa yang terjadi? Tuan muda terluka oleh senjata rahasia Chen Feng. Meskipun nyawanya terselamatkan setelah perawatan. Namun apa? Dokter bilang tuan muda sudah cacat. Mungkin selamanya tidak bisa berfungsi secara normal. 10 tahun hidup dan mati terpisah. Tidak ingin mengingat namun sulit dilupakan. Salju musim dingin. Kamu bilang semua puisi ini ditulis olehnya. Di tempat saat itu. Ya, saat itu banyak orang yang melihatnya sendiri. Memang Chen Yui yang menulisnya. Dia menulis begitu banyak puisi cinta. Sebetulnya dia mencintai berapa banyak orang. Ternyata lelaki memang semuanya sama saja. Mungkin tabib Chen benar-benar adalah dewa puisi. Siapa tahu? Dewa puisi apaan? Hanya seorang pria cabul. Aku akan mengebiri dia cepat atau lambat. Yang Mulia, ada masalah besar. Panik begitu, tidak pantas. Tabib Chen memukul anak Perdana Menteri. Perdana Menteri datang untuk mengadu pada Yang Mulia. Yang Mulia, mohon tegakkan keadilan bagi hamba tua ini. Keluarga Li kami telah punah. Perdana Menteri,
Jangan panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Anak kecil melihat tabib Chen dan putri di dalam sebuah kereta kuda. Demi menjaga martabat negara Qing, ia berusaha menghentikan. Hasilnya, Chen Feng, bajingan kecil itu, telah menghancurkannya. Mohon Yang Mulia untuk menghukum orang ini dengan keras. Perdana Menteri, tenanglah. Aku akan menangani ini dengan adil. Panggil tabib Chen ke sini. Yang Mulia, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Dasar bajingan, kamu melukai anakku. Aku akan membunuhmu. Orang bodoh ini, benar-benar mengantarkan dirinya sendiri. Bukankah ini bodoh? Tabib Chen, apa yang ingin kau katakan? 2 malam itu ada orang yang mencoba membunuh putri. Hamba mempertaruhkan nyawa untuk melindungi luka satu musuh. Mohon diberi hadiah oleh Yang Mulia. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu bicara omong kosong di hadapan Yang Mulia. Tuan Perdana Menteri, apa maksudmu? Kamu melukai putraku. Berani sekali kamu datang ke sini untuk meminta hadiah dari Yang Mulia. Ternyata pemberontak itu adalah anakmu. Seperti kata pepatah, anak yang tidak diajari adalah kesalahan ayahnya. Yongxiang, kenapa kamu tidak segera berlutut dan mengakui kesalahanmu? Omong kosong, diam. Sebenarnya apa yang terjadi? Yang Mulia, tadi malam ada pemberontak. Oh tidak, anak Perdana Menteri, membawa orang menyerang kereta putri. Saya tidak bisa menghentikannya, hanya bisa melawan musuh. Tuan Perdana Menteri, anakmu, kalau bukan karena saya yang menghalangi, diperkirakan sudah melukai sang putri. Keluarga Ji bisa menanggung dosa ini. Yongxiang, apa yang dia katakan benar. Baginda, ini fitnah. Dia hanya bicara omong kosong. Jelas kamu punya hubungan dengan putri. Anakku melihatnya. Lalu kamu melukai dan membunuh. Yang Mulia, Anda harus membela hamba tua ini. Cukup. Makanan boleh asal, kata-kata tidak boleh sembarangan. Kehormatan putri, tidak boleh dihina oleh siapapun. Hamba tua ini bodoh, tapi dia melumpuhkan anakku. Ini benar-benar pasti. Mohon Yang Mulia menyelidiki. Yang Mulia Perdana Menteri, aku hanya membela diri. Jika aku tidak mencegahnya, kediaman Perdana Menteri sekarang sudah musnah. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Taring tajam mulutmu. Jika ada pengawal lain di sisi, anakmu sudah lama mati. Menurut hukum negara mana? Saya selalu benar. Hukum berbicara kepada saya. Sayalah hukum dari negara Qing. Kurang ajar. Perdana Menteri, beraninya kamu. Apakah di matamu masih ada aku sebagai kaisar? Ampun, Yang Mulia. Sebenarnya pelayan anjing ini pandai bicara, memfitnah putraku. Yang Mulia, jangan dengarkan apa yang dia katakan. Apa yang baru saja kamu katakan adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Saya hampir berpikir, seluruh negara Qing sudah bernama Li. Saya tidak bersalah, Yang Mulia. Baiklah, mengingat jasa-jasamu, yang telah bekerja keras untuk negara Qing. Kali ini aku tidak akan mempermasalahkannya. Biarkan tabib istana mengobati anak Perdana Menteri. Pastikan untuk menyembuhkannya. Mengenai masalah dia menghentikan kereta sang putri, akan kita tangani setelah dia sembuh. Ya, Yongxiang, kamu adalah Perdana Menteri saya. Saya tahu bagaimana kamu. Jika tidak, 10 kepalamu pun tidak akan cukup untuk dipenggal. Terima kasih, Yang Mulia. Maka aku yang tua ini pamit dulu. Kalian juga mundurlah. Hari ini berkat bantuan Yang Mulia. Kalau tidak, aku pasti sudah dibunuh oleh bajingan tua itu. Kamu tidak bisa diam sedikit saja. Berani-beraninya kamu melukai anaknya Yongxiang. Baginda benar-benar mencari masalah denganku. Orang tua itu, kelihatannya bukan orang baik. Kamu membiarkannya pergi begitu saja. Apakah itu tidak terlalu baik hati? Kamu tahu apa? Yongxiang punya kekuatan besar di istana. Menyentuh satu rambut saja bisa menggerakkan seluruh tubuh. Kalau kamu terlibat dalam pusaran ini, aku juga tidak bisa melindungimu. Ternyata Yang Mulia peduli padaku ya. Terima kasih Yang Mulia atas perhatiannya. Jangan banyak bercanda denganku. Beberapa hari ini dadaku tidak enak. Cepat periksakan aku. Baik, Yang Mulia. Ayah, tolong balaskan dendamku. Sampah.
kenapa aku melahirkan seorang yang tidak berguna sepertimu, membuat masalah, kenapa tidak menyuruh bawahanmu, Tuan muda juga korban, jangan dimarahi lagi. Itu Chen Feng, tidak akan bertahan lama. Tapi sekarang, Yang Mulia sepertinya sangat memujinya. Kita sulit untuk menyentuhnya. Dulu Putri Nongyu keracunan, Chen Feng yang menyelamatkannya. Keperawanannya pasti sudah direbut oleh Chen Feng. Serahkan surat ini kepada utusan negara Zhou. Kaisar mendukungnya, lalu bagaimana? Aku ingin siapapun mati, Kaisar pun tak bisa menghentikannya. Baik dari postur maupun penampilan, dia adalah kecantikan kelas 1. Hanya saja sayang, setiap hari berpakaian seperti pria. Sungguh pemborosan yang keterlaluan. Akhir-akhir ini kamu terlalu dekat dengan sang putri. Seharusnya kamu menjaga jarak, bisa jadi bahan gosip. Yang Mulia, bisakah? Jangan biarkan Putri Nongyu menikah untuk perdamaian. Kurang ajar, jangan kira karena kamu sudah membantuku sekali, aku tidak berani membunuhmu. Baginda, saya melakukan ini demi negara King. Apa demi negara King? Saya lihat kamu melakukan ini untuk dirimu sendiri. Ternyata tidak ada satupun pria yang baik. Yang Mulia, Anda salah paham. Pernikahan diplomatik tidak ada gunanya. Kerajaan King memiliki banyak pria berdarah dan berdaging. Mengapa pria pemberani dan berjiwa baja harus bergantung pada wanita untuk perdamaian? Apa bedanya dengan menyerah? Kamu seorang tabib istana kecil, mengerti apa tentang urusan negara? Jika memang semudah itu, untuk apa ada tentara? Baginda meski menikah dengan bangsa lain, negara Zhou tidak akan melepaskan kita. Mereka hanya menguji batas kesabaran kita. Tidak lama lagi, mereka akan semakin rakus. Apa yang kamu katakan? Apakah aku tidak tahu? Tetapi sekarang, pasukan negara King kelelahan. Tentara sama sekali tidak punya kekuatan tempur. Di dalam negeri juga terjadi bencana berturut-turut. Rakyat bahkan tidak bisa makan cukup. Kalau tidak kawin politik, bagaimana? Apakah Yang Mulia akan berhenti? Kalau saya menyelesaikan masalah, kekuatan tempur tentara, hanya kamu, para pejabat tidak bisa menemukan solusi untuk mengalahkan negara Zhou. Apakah seorang tabib istana sepertimu bisa? Yang Mulia, silakan beritahu saya, apakah jika saya menyelesaikan masalah ini, saya bisa menolak pernikahan ini? Jika kamu benar-benar menyelesaikan masalah ini, aku akan memberikan Nongyu padamu. Baiklah, Dong Sue. Yang Mulia, negara Zhou menjadi kuat, karena pasukan mereka sangat kuat, pedang dan senjata tajam, baju besi tebal, itulah sebabnya kita tidak bisa melawannya. Apa yang kau katakan, semua orang di dunia sudah tahu. Bagaimana jika aku bilang ada cara untuk mengalahkan mereka? Apakah Yang Mulia masih akan takut? Apa ini? Betapa hebat kekuatannya. Bahkan prajurit yang mengenakan baju zirah juga pasti mati jika terkena serangan ini. Senjata apa ini? Yang Mulia, benda ini disebut granat tangan. Kekuatan ini hanya biasa saja. Dengan dosis ini, bisa membuat dalam satu zang tidak ada yang tumbuh. Dengan bantuan kekuatan lengan yang kuat, membunuh musuh dan melukai orang dari jarak belasan zang. Jika prajurit kita, semua dapat dilengkapi dengan benda ini. Yang Mulia merasa, apakah tentara Zhou bisa menahannya? Bagus sih bagus. Tapi jika mereka mengirim pasukan kavaleri, bagaimana kita menghadapinya? Ini mudah. Lihat ke bawah. Ini saya persiapkan khusus untuk Baginda. 98K dan teropong 8 kali. Memenggal kepala musuh dari 300 meter. Semudah mengambil sesuatu dari kantong. Benarkah sehebat itu? Mana mungkin saya menipu Baginda? Sialan kamu. Kalau diserang musuh dari jarak dekat, bagaimana? Tubuh orang King cenderung lemah. Dalam hal ini kita dirugikan. Yang Mulia jangan khawatir, lihat ini. Ini disebut helm tingkat 3. Setelah mengenakan benda ini, kebal terhadap senjata tajam, apalagi pertempuran jarak dekat. Bahkan jika kita membiarkan mereka memukul kita, tidak akan ada setetes darah yang tumpah. Baiklah, baiklah. Kamu benar-benar adalah menteri yang setia. Jadi senjata-senjata ini, aku serahkan padamu untuk membuatnya. Jika ada kebutuhan, bicaralah dengan Dong Sue.
Aku patuh pada perintah. Tetapi Yang Mulia, lihat, Anda berjanji pada saya. Tunggu sampai semuanya siap. Baru kita bicarakan syaratnya lagi. Yang Mulia, apakah